28 Agustus 2003, Erie, Pennsylvania. Bagi Brian Wells, seorang pengantar pizza berusia 46 tahun, hari itu seharusnya berjalan seperti biasa. Hingga pukul 1.30 siang, sebuah pesanan masuk. 2 pizza kecil, alamat tujuannya 8631 Peach Street. Sebuah lokasi terpencil yang ternyata bukanlah sebuah rumah, melainkan menara transmisi televisi yang terisolasi. 1 jam kemudian, Brian Wells muncul kembali, bukan di toko pizza, tapi di depan sebuah bank, dan di lehernya terkunci sebuah perangkat logam yang aneh, sebuah bom waktu rakitan yang tersusun berdetak mundur. Ia menyerahkan sebuah catatan kepada teller dan keluar dengan uang tunai $8.702. Polisi mencegatnya beberapa ratus meter dari sana. Tangan di borgol, ia terduduk di aspal yang panas, terlihat lebih bingung dan putus asa daripada berbahaya. Ia memohon pada para petugas, mengatakan bahwa ia adalah korban, bahwa ia dipaksa, bahwa ada orang yang memasang perangkat itu di lehernya, dan memulai hitungan mundur. Para petugas membentuk perimeter, menunggu tim penjinak bom, tapi waktu tidak menunggu siapapun. Pukul 3.18 siang, 3 menit sebelum tim ahli tiba, perangkat itu meledak, tepat di depan kamera televisi nasional yang sedang menyiarkan langsung. Sebuah ledakan tunggal yang dahsyat yang mengakhiri hidup Brian Wells seketika. Dan kisah ini bukanlah akhir, ini baru permulaan. Semuanya dimulai kurang dari 1 jam sebelum ledakan. Pukul 1.30 siang, sebuah panggilan telepon masuk ke Mamma Mia's Pizzeria. Panggilan itu berasal dari telepon umum, hanya beberapa kilometer dari sana. Pesanannya sangat biasa, 2 pizza kecil. Alamat tujuannya sama sekali tidak biasa, 8631 Peach Street. Bukan sebuah rumah, melainkan sebuah menara transmisi terpencil di ujung jalan tanah berbatu. Alamat tersebut adalah suatu jebakan, dan pengantar yang bertugas hari itu adalah Brian Wells. Brian Wells adalah kebalikan dari seorang penjahat. Pria berusia 46 tahun ini dikenal jujur dan dapat diandalkan. Seorang penyendiri yang tidak suka menarik perhatian. Ia begitu anti sorotan hingga ia melepas tutup roda mobilnya karena menganggapnya terlalu mencolok. Ia telah mengantar pizza selama lebih dari 15 tahun. Ia tidak tahu, pengantaran kali ini akan menjadi yang terakhir baginya. Di menara transmisi itu, Wells dicegat. Apa yang terjadi di sana hanya bisa direka ulang dari bukti yang ada. Ia menyadari ini bukan perampokan biasa, ia menolak. 1 tembakan dilepaskan untuk memaksanya patuh. Sebuah kerah logam berengsel dipasangkan secara paksa ke lehernya. Berat, dingin, dan dilengkapi 4 lubang kunci di bawah dagu. Lalu, ia diberikan 9 lembar surat instruksi yang merinci sebuah perburuan harta karun yang gila. Surat itu diakhiri dengan peringatan brutal, bertindak sekarang dan berpikir nanti, atau semuanya akan berakhir. Jebakan telah terpasang. Dengan bom di lehernya dan serangkaian perintah mustahil di tangannya, perburuan Brian Wells baru saja dimulai. Di dalam mobilnya, Brian Wells memegang 9 lembar surat tulisan tangan. Surat itu tidak ditujukan padanya, tetapi kepada sandera bom atau bom hostage. Isinya adalah sebuah perburuan harta karun, serangkaian tugas rumit yang harus ia selesaikan dalam waktu singkat untuk menemukan kunci yang bisa melepaskan bom di lehernya. Surat itu penuh dengan peringatan, jangan mencoba melepas paksa, jangan hubungi polisi, setiap pelanggaran akan memicu ledakan. Tugas pertamanya adalah merampok bank. Pukul 2.20 siang, Brian Wells berjalan menuju masuk ke PNC Bank. Ia menyerahkan sebuah catatan kepada teller menuntut $250.000. Catatan itu berisi ancaman dan permintaan pertolongan. Di saat itu, teller hanya bisa mengumpulkan $8.702, sangat jauh dari angka yang diminta penyandra. Perburuan harta karun Wells telah gagal di langkah pertamanya. Tetapi ada satu detail kejam yang tidak pernah Brian Wells ketahui. Sesuatu yang baru ditemukan oleh FBI setelah menganalisa sisa-sisa perangkat itu.
Perburuan harta karun itu hanyalah sebuah ilusi. Bom itu dari awal tidak pernah dirancang untuk bisa dilepaskan. 9 lembar surat yang dipegang Brian Wells adalah sebuah peta menuju keselamatan atau kehancuran. Ditujukan kepada sandera bom, surat itu merinci sebuah permainan yang rumit. Ia harus mengikuti serangkaian petunjuk untuk menemukan 4 kunci yang cocok dengan 4 lubang di bawah dagunya. Tetapi permainan ini memiliki aturan yang brutal. Surat itu memperingatkan adanya pemicu tersembunyi. Setiap upaya paksa untuk melepaskan perangkat itu akan memicu ledakan. Dan ada peringatan lain yang lebih mengerikan, yaitu ada mata yang mengawasimu. Setiap penundaan, setiap peringatan kepada pihak lain akan berakibat fatal. Setelah keluar dari bank, Wells memulai langkah pertamanya. Petunjuk itu membawanya ke sebuah restoran McDonald's di sebelah. Di sana, di bawah sebuah batu di taman bunga, ia menemukan petunjuk berikutnya. Untuk sesaat, permainan itu terasa nyata. Harapan itu ada. Ia bergegas kembali ke mobilnya, menuju lokasi kedua. Tapi perburuannya tidak berlangsung lama. Beberapa ratus meter dari bank, mobilnya dihentikan oleh polisi. Di mata mereka, ia adalah tersangka perampokan. Sedangkan di mata Wells, mereka adalah penghalang terakhirnya. Wells berteriak putus asa dari atas aspal, memberitahu polisi tentang bom itu, memohon bantuan mereka. Kepanikan menjalani dirinya seiring waktu yang terus menipis. Perburuan harta karun yang ia yakini akan menyelamatkan hidupnya, kini berakhir di tempat parkir. Beberapa detik dari akhir perhitungannya, di tempat parkir Eyeglass World, para petugas memborgol Brian Wells dan mendudukannya di atas aspal. Bagi para polisi, Brian adalah tersangka. Bagi Wells, ia adalah seorang pria yang kehabisan waktu. Ia memberitahu polisi tentang perburuan harta karun itu. Ia bahkan memberikan sebuah cerita palsu, mengarang ia diserang oleh sekelompok orang tak dikenal, sebuah kebohongan yang menurut FBI dirancang untuk melindungi para penyandra yang sebenarnya. Ia memohon bantuan. "Bisakah kalian melepaskan benda ini?" teriaknya. Ini mencekik leherku. Kepanikan mulai menguasai sepenuhnya. Waktu saya tidak banyak. Itu akan meledak. Tapi perangkat itu terlalu rumit. Prosedur standar mengharuskan mereka menunggu tim ahli yang tidak akan pernah tiba tepat waktu. Pukul 3.18 sore, tepat saat timer di lehernya mencapai 0, perangkat itu meledak. Salah satu kalimat terakhir yang terdengar darinya adalah, "Bukan aku tidak melakukannya." Ledakan itu meninggalkan sebuah lubang menganga dan sebuah teka-teki yang tampaknya mustahil untuk dipecahkan. Di pusat badai tragedi ini, berdiri satu sosok, yaitu Brian Wells. Awalnya, narasi tentang dirinya tampak sederhana dan tragis. Seorang pria pendiam, pengantar pizza selama belasan tahun, yang sangat jujur hingga menolak mengambil makanan gratis dari tempat kerjanya sendiri. Pria yang melepas tutup roda mobilnya karena dianggap terlalu mencolok. Pria yang begitu gembira saat memenangkan lotre $250, hingga ia membicarakannya selama berminggu-minggu. Ini adalah potret korban yang sempurna. Namun, seiring berjalannya investigasi FBI, potret sederhana itu mulai retak. Pertanyaan-pertanyaan sulit mulai muncul. Pertama, mengapa ia tampak begitu tenang di dalam bank? Sangat kontras dengan kepanikan total yang ia tunjukkan kemudian di hadapan polisi. Kedua, mengapa ia berbohong kepada polisi tentang penyerangannya? Sebuah kebohongan yang menurut FBI dirancang untuk melindungi orang-orang yang ia kenal. Dan yang paling memberatkan, para penyelidik menemukan bahwa Brian Wells ternyata mengenal beberapa orang yang akan menjadi tersangka utama dalam kasus ini. FBI akhirnya sampai pada kesimpulan yang meresahkan. Brian Wells pada awalnya adalah peserta yang bersedia. Tetapi narasi itu pun tidak sepenuhnya pas. Bukti bahwa ia adalah korban juga sama kuatnya. Seorang saksi kunci mengaku telah menjebak Wells dalam skema ini. Dan bukti forensik menunjukkan Wells memang sempat melawan saat bom itu akan dipasang, hingga sebuah tembakan harus dilepaskan untuk menaklukkannya. Jadi, siapakah Brian Wells? Apakah ia seorang korban tak bersalah yang terseret ke dalam skenario mimpi buruk paling keji? Ataukah dia seorang konspirator naif yang dipermainkan dalam permainannya sendiri? Hal-hal yang berbau ambigu inilah yang mengubah insiden ini dari sekedar perampokan menjadi salah satu teka-teki kriminal paling membingungkan dalam sejarah Amerika. Kasus ini menemui jalan buntu.
para penyelidik FBI dihadapkan pada sebuah teka-teki yang sempurna. Seorang Sandra yang mungkin adalah pelaku, sebuah bom yang dirancang untuk meledak, dan tidak ada satupun jejak forensik yang jelas. Kasus ini menjadi kasus dingin. Sampai 3 minggu kemudian, sebuah panggilan telepon masuk ke 911. Panggilan yang aneh, tenang, dan akan memecahkan kasus ini lebar-lebar. Di ujung telepon adalah seorang pria bernama William Bills Rothstein. Dengan nada datar, ia melaporkan ada sesosok jasad di dalam freezer di rumahnya. Jasad itu bernama James Roden. Dan saat polisi bertanya siapa yang menaruh jasad itu di sana, Rothstein hanya memberikan satu nama, yaitu nama kekasihnya James Roden, sekaligus mantan tunangannya sendiri. Nama kekasihnya itu adalah Marjorie Dale Armstrong. Tiba-tiba, dari sebuah kasus pembunuhan yang terpisah, FBI mendapatkan nama pertama mereka. Jika Brian Wells adalah sebuah teka-teki tragis, maka Marjorie Dale Armstrong adalah labirin itu sendiri. Di permukaan, ia adalah citra kesuksesan. Seorang siswi teladan, musisi berbakat, dan peraih gelar master yang hampir menyelesaikan program doktoralnya. Ia bahkan pernah berkata, "Saya bukan orang terpintar di dunia, tapi saya lebih pintar dari kalian semua." Dan melihat betapa rumitnya skema yang ia rancang, mungkin ia ada benarnya. Tetapi di balik penampilan yang sempurna itu, tersembunyi sebuah realitas yang gelap. Sejarah panjang masalah kesehatan mental yang parah. Ia didiagnosis menderita gangguan bipolar, narsistik, dan paranoid. Kondisinya diperparah oleh perilaku menimbun sampah yang kompulsif. Rumahnya dipenuhi tumpukan sampah, dan mentega serta keju yang membusuk. Seorang hakim pernah menggambarkannya sebagai seorang kriminal kambuhan yang dingin dan terencana, dan seorang pembunuh berantai. Riwayatnya membuktikan hal itu. Namanya terkait langsung dengan kematian 3 pria. Pada tahun 1984, nyawa pacarnya, Robert Thomas, berakhir akibat tembakan senjata api darinya, meskipun ia dibebaskan atas dasar pembelaan diri. Dan hanya beberapa minggu sebelum insiden pizza bomber, nasib serupa menimpa pacarnya yang lain, yaitu James Roden, yang tubuhnya ditemukan membeku di dalam freezer. Alasannya, Roden mengetahui perencana perampokan itu dan berniat melapor ke polisi. Semua kepingan puzzle akhirnya mengarah pada satu motif utama. Pizza bomber dirancang untuk satu tujuan, mendapatkan uang $250.000 untuk membayar seorang konspirator agar menghabisi nyawa ayahnya sendiri. Semua itu demi warisan. Marjorie adalah sebuah kekuatan alam yang kacau, brilian sekaligus rusak tanpa bisa diperbaiki. Dan kemudian ada William Bill Rothstein. Jika Marjorie adalah sang dalang, maka Rothstein adalah sang arsitek, seorang mantan guru dan tukang yang cerdas, yang juga merupakan mantan tunangan Marjorie. Ia adalah sosok bayangan dalam cerita ini. Pria yang diyakini FBI telah merakit dengan tangannya sendiri perangkat bom yang dikunci di leher Brian Wells. Hubungan mereka rumit dan saling bergantung. Tapi satu hal yang jelas, Rothstein adalah partner dalam kejahatannya. 3 minggu setelah insiden pizza bomber, ialah yang melakukan sebuah panggilan telepon yang membingungkan ke 911. Dengan tenang, ia melaporkan bahwa ada sesosok jasad di dalam freezer di rumahnya. Jasad itu adalah James Roden, pria yang dihabisi oleh Marjorie karena mengetahui rencana mereka. Rothstein mengaku Marjorie memintanya untuk membantu menyembunyikan jasad itu, dan ia mematuhinya. Ia membersihkan seluruh tempat kejadian, mengganti papan lantai, mengecat ulang, dan menghilangkan setiap jejak. Ia bahkan meminta bayaran $2.000 untuk pekerjaannya. Kecerdasan Rothstein dalam menutupi jejak menyaingi kecerdasan Marjorie dalam merancang skema. Dan kemudian ada satu kebetulan yang terlalu besar untuk diabaikan. Rumahnya terletak di jalan tanah yang sama, hanya beberapa meter dari menara transmisi tempat Brian Wells disergap. Rothstein tidak pernah diadili. Ia meninggal karena kanker pada tahun 2004. Namun, ia meninggalkan sebuah catatan terakhir. Dalam suratnya, ia menyangkal keterlibatan dalam insiden Brian Wells. Ia menulis dalam surat itu agar polisi tidak terjebak pada fakta bahwa lokasi penyergapan berada tepat di depan pintu rumahnya. Sebuah penyangkalan yang justru terasa seperti sebuah pengakuan. Dan potongan terakhir dari puzzle ini adalah Kenneth Barnes, dikenal sebagai Cocaine Ken.
Ia adalah seorang nelayan, pengedar narkoba, dan informan polisi. Di antara para dalang dan teknisi yang cerdas, Barnes adalah sang prajurit lapangan, teman memancing Marjorie, dan pria yang akan melakukan apa saja demi uang. Perannya dalam skema ini sangat jelas. Marjorie menawarinya pekerjaan menghabisi nyawa ayahnya sendiri demi warisan. Uang $250.000 dari perampokan itu dimaksudkan sebagai upahnya. Namun, takdir berkata lain. Barnes dipenjara atas kasus narkoba yang tidak terkait. Dan di balik jeruji besi, ia membuat satu kesalahan fatal. Ia menceritakan detail plot pizza bomber kepada iparnya, dan sang ipar melapor kepada polisi. Kesaksian Barnes menjadi kunci yang membuka seluruh kasus ini. Ia bekerja sama dengan pihak berwenang, mengungkap setiap detail dari dalam. Ia mengonfirmasi bahwa Brian Wells memang mencoba mundur saat menyadari bom itu nyata, dan bahwa sebuah tembakan harus dilepaskan untuk memaksanya patuh. Sebagai imbalan atas kesaksiannya melawan Marjorie, hukumannya yang semula 45 tahun dikurangi setengahnya. Meskipun ia meninggal di penjara, kata-katanya berhasil melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh bukti lain. Kesaksiannya memastikan bahwa Marjorie D.L. Armstrong, sang dalang, akhirnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Konspirasi yang gila itu akhirnya runtuh oleh pengakuan seorang informan. Dari kesaksian Kenneth Barnes, struktur dari konspirasi gila ini akhirnya terbentuk. Sebuah skema dengan peran yang telah terbagi dengan jelas. Pertama, sang arsitek Marjorie D.L. Armstrong, otak di balik segalanya. Didorong oleh obsesi akan warisan, ia merancang plot perampokan untuk mendanai rencana menghabisi nyawa ayahnya sendiri. Kedua, sang teknisi William Bill Rothstein. Dengan keahliannya, ia diyakini telah merakit perangkat bom kerah itu. Sebuah alat yang tampak rumit di luar, namun sederhana di dalam. Ketiga, sang prajurit Kenneth Barnes sendiri. Tugasnya adalah menemukan seorang pion, seorang yang bisa dipaksa atau dibujuk untuk menjalankan misi perampokan. Dan pion itu menurut Barnes adalah Brian Wells. Barnes bersaksi bahwa Wells pada awalnya adalah peserta yang bersedia, dibujuk dengan janji sejumlah uang. Tapi ia dibujuk dengan satu kebohongan besar. Wells diberitahu bahwa bom itu palsu, hanyalah sebuah properti untuk menakut-nakuti teller bank. Ia hanya perlu mengikuti perburuan harta karun itu, menyerahkan uangnya, dan kerah bom palsu itu akan dilepas. Namun, di menara transmisi hari itu, kebohongan itu terungkap. Saat Wells menyadari perangkat itu nyata, ia mencoba mundur. Ia menolak hingga sebuah tembakan dilepaskan untuk memaksanya patuh. Pengkhianatan itu sempurna. Skema ini menurut FBI memang dirancang agar siapapun yang mengenakan bom itu akan selalu terlihat seperti Sandra yang tak berdaya dan tidak akan pernah selamat untuk menceritakan kisah yang sebenarnya. Di satu titik, para konspirator membuat sebuah keputusan. Mereka membutuhkan seseorang untuk dihilangkan, untuk memastikan tidak ada saksi yang bisa mengidentifikasi mereka, dan orang itu adalah Brian Wells. Bom itu dari awal selalu dimaksudkan untuk meledak, dan teori ini menjelaskan segalanya. Ini menjelaskan perilakunya yang relatif tenang di dalam bank. Wells berpikir ia sedang berakting. Ia percaya bom di lehernya palsu hanyalah properti untuk sebuah sandiwara. Ini menjelaskan mengapa perburuan harta karun 9 halaman itu begitu mustahil, karena tujuannya bukanlah untuk diselesaikan. Tujuannya adalah untuk menghabiskan waktu. Perburuan itu hanyalah sebuah hukuman yang disamarkan sebagai permainan. Serta ini menjelaskan mengapa kepanikannya baru meledak saat ia dihentikan oleh polisi. Di momen itulah ia sadar permainan telah berakhir. Pengkhianatan itu nyata. Ini bahkan menjelaskan kata-kata terakhirnya. Bukan aku tidak melakukannya. Bukan penyangkalan seorang perampok, melainkan kebingungan seorang pria yang sadar ia telah dijebak untuk musnah. Brian Wells dari konspirator yang dibohongi menjadi korban yang dikorbankan. Tetapi seperti semua hal dalam kasus ini, cerita resmi bukanlah satu-satunya cerita. Selalu ada keraguan yang bertahan hingga hari ini. Marjorie D.L. Armstrong sampai akhir hayatnya bersikeras mengakui bahwa bukan dia yang melakukannya, melainkan Bill Rothstein yang menjadi dalang sesungguhnya. Sebuah klaim yang sulit diabaikan, mengingat Rothsteinlah yang merakit bom dan membersihkan tempat kejadian perkara. Dan kemudian ada bukti fisik yang meresahkan. Tulisan tangan di surat instruksi 9 halaman itu tidak cocok dengan tulisan tangan Marjorie.
Tulisan itu cocok sempurna dengan orang lain. Seorang konspirator lainnya bernama Floyd Stockton, yang justru diberikan kekebalan hukum. Ini membawa kita pada pertanyaan tentang sang kunci. Kenneth Barnes, apakah ia saksi yang jujur? Atau seorang informan yang cerdas, yang menyalahkan orang-orang yang sudah meninggal atau sakit jiwa, demi mendapatkan hukuman yang jauh lebih ringan untuk dirinya sendiri? Jawabannya tidak pernah kita ketahui. Jaring-jaring kebohongan itu begitu kusut, sehingga misteri-misteri inti masih menggantung. Siapa yang sebenarnya merakit bom itu? Dan pertanyaan terbesar dari semuanya kembali pada Brian Wells. FBI menyimpulkan sebagai konspirator yang dihianati. Namun saksi lain bersumpah ia hanyalah seorang korban tak bersalah yang dijebak. Siapa lagi yang terlibat dan berhasil lolos? Mungkin tidak ada seorang pun, bahkan para konspirator itu sendiri, yang tahu seluruh kebenaran tentang kejahatan yang oleh para agen FBI disebut diabolikal.